Ibu emang hobi dagang juga dari dulu? Iya, dari saya dagang. Sambil kerja, sambil berdagangan. Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Siapa nama ibu, Bu? Ibu Eco. Eco. Sudah berapa umur ibu sekarang? 66 tahun. Bapak masih ada? Suami? Masih. Bapak masih kerja atau di rumah? Kerja. Di mana Bu kerja? Jakarta. Bolak balik dari sini? Iya, Grogol. Grogol. Jam berapa dari sini berangkat? Pagi? Jam 4 kurang. Nanti pulang jam berapa? Hah? Pulang jam berapa? Pulangnya nggak tentu, tapi jam 11. Ibu emang hobi dagang juga dari dulu? Iya, dari saya dagang. Sambil kerja, sambil berdagangan. Anak ibu di mana-mana aja? Di Jakarta 3. 3 orang di Jakarta. 3 iya. Di sini 2. Sini 2. Di Jakarta kerja atau mana? Ada punya rumah sendiri. Bagus nih. Bapak kerja di mana, Bu? Namanya? Memang polisi. Sopir ya? Sopir polisi? Iya. Masih sopir 70 tahun? Masih. Waduh. Bapak kan tahu Pak. Enggak, belum. Jalan mah cepat aja, kita mau kalah sama dia ke jalan Pak. Iya ya. Orang umur sekian. Umur udah 70. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel, Sobat DB. Inilah seorang Ibu Eco yang sudah berusia 66 tahun tetapi masih gesit. Dia bangunnya terbiasa jam 2 dini hari, tidurnya terbiasa jam 12 malam, dan jam 5 subuh dia sudah membawa dagangannya keluar rumahnya. Nasi uduk, tempe goreng, dan jenisnya dia jajakan di perempatan jalan di perumahan Puri Harmoni Cikasungka, Kelurahan Cikasungka, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Sobat DB, memang kita harus akui betapa ibu ini bisa menjadi contoh teladan bagi anak-anak muda kita. Sudah berusia 66 tahun tetapi masih sehat, segar bugar, dan selalu menghasilkan uang. Kata ibu ini, dia dari gadis sudah punya jiwa dagang, punya jiwa berjualan. Malah dulu ketika muda sambil kerja dia juga bawa dagangannya ke tempat kerjanya. Bagaimana dengan suaminya? Suaminya Pak Latif yang sudah berusia 70 tahun sekarang ini masih gesit, masih bisa mengemudikan mobil. Pak Latif sekarang ini menjadi sopir seorang anggota Polri. Dia berangkat dari rumahnya jam 4 dini hari, pulang jam berapa? Jam 11 malam. Sobat DB, dua suami istri ini benar-benar bisa kita jadikan contoh teladan di dalam menjalani kehidupan ini. Kata Ibu Eco, tidak ada yang mudah, tetapi tidak ada pula yang tidak bisa. Sebelum berjualan di perumahan ini, Ibu Eco dulu berjualan di Roxy di Jakarta Pusat. Di Roxy dia berjualan dulu, katanya buka dari sekitar jam 11 siang, bahkan jam 10 siang, tutup sampai jam 4 pagi. Apakah dia sakit-sakitan karena begini gesit? Ternyata tidak. Badannya yang ideal, tidak gemuk dan tidak kurus, ternyata menyimpan kekuatan
yang begitu dahsyat. Dan apa hasil dari kegesitannya ini, Sobat DB? Ibu Eco ini sudah punya beberapa rumah di Jakarta, dan di sini rumah anaknya di perumahan ini. Anak-anaknya yang di Jakarta sudah punya rumah sendiri-sendiri. Ibu Eco katanya dari kecil anaknya dia latih, tidak dia manjakan, sebab dia tahu hidup manja bukan hidup yang baik. Hidup yang baik adalah hidup kerja keras. Apa saja harus dikerjakan tanpa rasa gengsi, tanpa rasa malas. Yang penting halal. Ini kata Ibu Eco. Ibu Eco tidak putus asa kalau pernah jualannya tidak laku. Hari ini tidak laku, besok dia berjualan lagi. Menurut Ibu Eco, kalau kita ingin berbisnis, kalau kita ingin berdagang, jauhi sifat putus asa. Jangan sekali saja rugi, berhenti. Jangan sekali saja dagang tidak laku, berhenti. Jangan. Menurut Ibu Eco, kita harus seperti ayam yang suka naik ke rumah. Dihalau orang, naik lagi. Diusir orang, naik lagi. Artinya apa? Kita tidak boleh putus asa. Kita tidak boleh bermalas-malasan. Kita harus gesit. Kita harus mau kerja keras. Sobat DB, ini penting sekali bagi anak-anak muda sekarang. Kita mendengar sekarang ini kaum Gen Z ada yang lemas. Kalau bekerja di suatu perusahaan, sedikit kena marah, keluar. Kalau kerja di suatu kantor, ada sedikit menemui kesulitan, hengkang. Menurut Ibu Eco, ini sifat yang tidak baik kalau ingin menjadi orang sukses. Sekali lagi, kita harus mengucapkan salut kepada Ibu Eco, kepada Pak Latif suaminya. Karena di usianya yang sudah tidak lagi sore tapi sudah senja, namun dia bisa mengalahkan anak-anak muda yang suka bermanja-manja. Dan menurut Ibu Eco, suaminya selalu mensupportnya untuk berjualan. Suaminya selalu berpesan, selagi bisa berusaha, selagi diberi tenaga dan pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita bermanja-manja? Kenapa tidak kita manfaatkan? Kalau kita berusaha, rezeki itu akan datang sendiri. Tetapi kalau kita malas, kalau kita suka manja, maka rezeki akan menjauh. Sobat DB, mari kita doakan bersama. Semoga Ibu Eco dan suaminya selalu sehat, selalu gesit, dan semoga usaha Ibu Eco selalu ramai setiap hari. DB Channel tidak lupa mendoakan seluruh pemirsa setia DB Channel, semoga menjadi orang sukses, menjadi pengusaha kaya raya. Salam sukses dari DB Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.